Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alman Jarifin, NIM 2240 110. Saya di sini akan menjelaskan UAS tentang metodologi studi Islam Bapak Ali. Saya dari kelas ESE. Yang pertama, ruang lingkup studi Islam. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Yang kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Yang ketiga, menguatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan para suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan mengaruhi perbuatan dan perbuatan manusia. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Dan yang kelima, suatu sistem tingkah laku code of conduct yang berasal dari suatu kekuatan gaib. Dan studi Islam dalam bidang ibadah dan akidah. Studi Islam dalam bidang ibadah dan akidah merupakan dua aspek sentral yang dalam memahami umat tentang keyakinan, praktek keagamaan dan ajaran Islam. Studi tentang ibadah menekankan praktek spiritual seperti salat, puasa, ibadah spiritual lainnya yang menentukan hubungan individu dengan Allah. Studi Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan. Studi Islam dalam ilmu dan kebudayaan merupakan upaya penting untuk memahami sejarah, praktek keagamaan, pemikiran, filsafat secara sastra terhadap pengembangan ilmiah teknologi yang dihasilkan oleh peradaban Islam. Studi Islam dalam bidang pendidikan. Studi Islam dalam pendidikan merupakan sebuah ranah yang mendalam yang mencakup pemahaman dan ajaran Islam dalam proses pembelajaran. Hal ini melibatkan pemahaman terhadap nilai-nilai, prinsip, serta etika Islam dalam mengembangkan kurikulum, metode pengajaran, dan pemaduan karakter pada didik. Studi Islam dalam pendidikan juga mempertimbangkan aspek keagamaan, moral, dan spiritual dalam membentuk individu yang berakhlak mulia. Studi Islam dalam bidang sosial dan ekonomi. Studi Islam dalam bidang ekonomi, sosial, ekonomi merupakan peran signifikan dan membentuk landasan nilai, prinsip, dan praktik dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dalam konteks sosial, ajaran Islam mementingkan kesetaraan, keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial terhadap individu dan komunitas. Studi Islam dalam bidang politik dan kesehatan. Studi Islam dalam bidang politik kesehatan merupakan analisis mendekatan terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam yang relevan dalam konteks pemerintahan dan kebijakan kesehatan. Dalam politik, studi ini mempertimbangkan konsep-konsep seperti syura, musyawarah, adil, berkeadilan, dan tanggung jawab sosial untuk membentuk sistem politik yang adil, berwawasan moral di bidang kesehatan. Perspektif Islam menggarisbawahi pentingnya perawatan kesehatan yang menyeluruh, termasuk aspek spiritual, dan serta mengajarkan nilai-nilai seperti perawatan terhadap sesama, kebersihan, dan pemeliharaan kesehatan sebagai bagian kewajiban sosial umat Islam. Dan metode ilmu tafsir dan hadis. Metode ilmu tafsir dan hadis merupakan kajian mendalam terhadap teks-teks suci Al-Quran. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ilmu tafsir fokus pada pemahaman makna Al-Quran melalui pendekatan linguistik, sejarah, konteks, serta menggunakan berbagai metode seperti tafsir bil matsur berpegang pada riwayat dan tafsir bil rai berdasarkan penalaran. Metode fikih dan usul fikih. Metode fikih dan usul fikih merupakan dua bidang penting dalam studi Islam. Metodologi fikih fokus pada aplikasi dan penggunaan hukum-hukum yang terkandung dalam sumber-sumbernya seperti Al-Quran, hadis, ijma, kesempatan para ulama, dan hias analogi. Sementara usul fikih dengan prinsip-prinsip dasar dalam metodologi digunakan menafsirkan dan mengambil hukum sumber-sumber tersebut, mempertimbangkan kaidah-kaidah penting seperti dalil, buku, istihsan, profesi, dan masalah musalah kepentingan umum. Keduanya saling terkait dan menyusun kerangka kerja yang menginginkan para fuqaha ahli fikih memahami, memaafkan, dan memperkasihkan hukum-hukum Islam secara tepat dan relevan. Metodologi akhlak dan tasawuf. Metodologi akhlak dan tasawuf merupakan dua bidang saling terkait dalam pengembangan spiritual dan etika kehidupan. Akhlak membahas perilaku dan moralitas yang baik, sementara tasawuf berkaitan dengan dimensi spiritual dan hubungan manusia dalam Tuhan. Metodologi akhlak sering kali menekankan pengembangan karakter yang baik, menunjukkan tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Sementara tasawuf lebih menyoroti perjalanan spiritual individu menuju kesadaran diri yang lebih dalam dan percayaan kehadiran spiritual. Metodologi filsafat dan teologi. Metodologi dalam filsafat dan teologi memiliki perbedaan signifikan umum, juga memiliki beberapa titik persamaan.
Filsafat secara menjelaskan fenomena manusia dan alam semesta, seringkali melalui analisis konseptual dan pemikiran kritis terhadap ide keyakinan. Di sisi lain, teologi lebih memberatkan pada pengguna keyakinan. Ajaran agama memberatkan keyakinan sebagai dasar utama dalam memahami kehidupan dan alam semesta. Dan pendekatan teologis, antropologis, dan sosiologis. Dalam ajaran Islam terdapat pendekatan teologis, antropologis, dan sosiologis yang saling terkait untuk memahami keyakinan manusia dan masyarakat. Pendekatan teologis mengacu pada pemahaman tentang Allah, wahyu, dan ajaran-ajaran agama yang menjadi landasan kepercayaan umat. Dan pendekatan filosofis dan filosofis, psikologis, dan budaya. Dan terakhir, Islam dalam menggunakan universal globalisasi. Islam mengalami dampak yang signifikan dari globalisasi Islam. Berbagai aspek kehidupan globalisasi telah mengaruhi penyebaran nilai-nilai Islam, budaya Muslim, dan praktik keagamaan melalui konektivitas global yang meningkat seperti media sosial, perdagangan internasional, dan migrasi. Dan modernisasi dan puritanisme Islam. Modernisasi dan puritanisme dalam Islam adalah dua pendekatan yang berbeda terhadap pemahaman dan praktik agama. Modernisme cenderung mendekatkan interpretasi yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap ajaran Islam dengan fokus pada relevansi nilai-nilai Islam dalam masyarakat modern. Pendekatan dan gerakan fundamental dan radikalisme Islam. Gerakan fundamentalisme dan merupakan pendekatan menekankan pada pemahaman yang ketat terhadap ajaran-ajaran Islam, kembali kepada prinsip-prinsip dalam agama Islam. Sementara itu, radikalisme Islam mengamalkan implementasi yang ekstrim terhadap ajaran Islam dengan keyakinan dan bahwa transformasi sosial dan politik harus dilakukan melalui tindakan yang keras dan seringkali menggunakan kekerasan untuk melakukan tindakan yang keras dan seringkali mencapai tujuan politik yang dianggap tidak sesuai dengan umat Islam. Dan Islam eksklusif dan inklusif. Islam agama memiliki prinsip eksklusif dan inklusif secara bersamaan, sementara Islam mengajarkan kepercayaan akan keesaan Tuhan dan kebenaran makhluk Allah. Dan terakhir kali, Islam sains. Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan mempromosikan sebagai bagian integral dan pemahaman kehidupan. Dalam ajarannya, Islam menekankan pentingnya pengetahuan, pengagamaan, dan penelitian sebagai sarana untuk memenuhi alam semesta dan mengembangkan pemikiran manusia. Sejak awal sejarahnya, umat Islam telah memberikan kontribusi besar dalam bidang sains seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dinamika Islam kontemporer. Dinamika Islam kontemporer mencakup sejumlah perubahan kompleks yang berkembang dalam ranah agama, politik, budaya, dan sosial. Perkembangan teknologi dan globalisasi telah mempercepat pertukaran ideologi dan nilai-nilai di antara umat Islam di seluruh dunia, memungkinkan adanya beragam interpretasi terhadap ajaran Islam. Dan sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.